Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya senang sekali pada kesempatan ini dapat bertemu dengan senior saya, orang yang juga punya pengaruh terhadap karir saya saat ini. Sebab ketika saya masih dalam proses belajar di kampus, beliau sudah jadi orang yang memberikan motivasi dan masukan buat saya. Beliau adalah senior saya, abang saya, Bang Lindo Karsah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Sehat. Beliau ini saat ini menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, Bang ya? Yep, benar. Pasti masih sibuk Bang ya? Apalagi Pilkada serentak 9 Desember dan Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu wilayah di Sumbar yang ikut menjadi salah satu wilayah yang melaksanakan perhelatan demokrasi Pilkada serentak tersebut, ya Bang ya. Bagaimana proses Pilkada, sudah clean on clear atau masih ada yang perlu diselesaikan? Iya. Kalau puncaknya kan tanggal 9 Desember kemarin itu. Hari ini kan kita tinggal merapikan residu-residu pemilihan saja. Residu yang kita masuk itu sisa-sisa yang ditimbulkan. Nah, itu di MK kita memasukkan sengketa PHP, kemudian juga ada yang sengketa yang lain dan beberapa sudah selesai. Oke, ini menarik nih Bang. Saya tidak masuk ke ranah itu, tapi yang ingin sedikit saya cerita selain nanti cerita ya sukses story beliau sebagai senior yang saya lihat memang perjuangannya tidak gampang, bertumpus lumus, jatuh bangun, bahkan sempat juga bermigrasi ke Riau, akhirnya kembali lagi ke Sumbar. Nah, ini yang ingin barangkali saya sharing dari Bang Lindo terkait masalah proses pilkada ini, karena ketika pilkada serentak tahap kedua ini dilaksanakan, Indonesia dalam keadaan mengalami krisis wabah atau dilanda oleh wabah pandemi COVID-19. Nah, tentu proses pelaksanaan pesta demokrasi ini harus disesuaikan dengan standar protokol yang ada. Ini pasti sangat memberatkan bagi penyelenggara pemilu. Nah, bagaimana persiapan pilkada serentak di Kota Sijunjung ini Abang mulai? Karena di daerah lain seperti tempat kami di Riau, khususnya di Kota Kampar, pasti akan bertemu nanti. Nah, ini juga akan jadi semacam knowledge buat kami. Bagaimana proses pesta demokrasi dilaksanakan dengan baik, tapi tetap dengan mengedepankan protokol kesehatan. Iya, ketika ini kan satu karena dua pertarungan, atau kita mengibaratkannya itu mendayung antara dua karang. Satu adalah panggilan tugas kita untuk menunaikan pelaksanaan demokrasi, pesta demokrasi. Satu sisi kita harus bertaruh dengan nyawa. Ya, kalau panggilan ini kita akan disumpah untuk melaksanakan ini, satu sisi. Yang kedua, kita di tengah takut-takutnya orang dengan COVID, yang kalau ada komorbiditas, penyakit bawaan yang dari dia itu kan nyaris lewat, kalau nyaris lewat dia. Di samping itu yang lebih menakutkannya itu adalah kita akan berhubungan dengan banyak orang. Kita berinteraksi, berkontak dengan banyak orang. Jangan-jangan oleh orang banyak itu sudah ada COVID dan kita yang tertular, ada klaster yang timbulkan oleh penyelenggaraan. Alhamdulillah, yang menyebabkan banyak orang itu adalah calon verifikasi calon perseorangan, kemudian coklit data pemilih, pemutaran data pemilih. Alhamdulillah sampai itu terus dilaksanakan tidak ada muncul klaster. Kemudian kita merekrut tenaga ad hoc mulai dari PPS, PPK dan sampai KPPS. Itu kan sangat ketat kita. Di rapid, kalau dia reaktif langsung di swab, kalau dia positif lalu dia tidak dilanjutkan menjadi tenaga ad hoc kita. Itu tegas. Langsung diganti. Berarti ada aturan selah ya? Ada aturan selah, kan ada sebelum dia ditetapkan dia sebagai calon terpilih, kemudian di rapid. Kalau dia terbukti positif, otomatis diganti dia lagi, dibuat SK baru dia. Itu harus kita jalankan dengan seapik mungkin. Kalau kita tidak jalankan, orang yang sudah jelas dia di positif hasil swabnya, lalu kita libatkan jadi penyelenggara, kemudian penyelenggara ini bersentuhan dengan publik pemilih kita, tentu ini akan memunculkan malapetaka penyebaran yang luar biasa sekali. Maka tidak ada kata lain, harga matinya adalah yang
papar virus itu harus diganti. Berarti pertama dari proses seleksi penyelenggara dulu ya. Iya, penyelenggara itu satu. Yang kedua, ketika pendaftaran kemarin itu tanggal 4 kita membuka pendaftaran calon, tanggal 5 ada salah satu seorang dari istri calon itu keluar hasil swabnya ya. Reaktif. Positif. Dia ada di kantor KPU dia. Kemudian kita berkonsultasi dengan dinas kesehatan, apakah seluruh yang ada di kantor KPU itu mesti swab? Kepala dinas mengatakan tidak. Kenapa tidak? Karena KPU menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, menjaga jarak, kemudian pakai masker dan mencuci tangan. Sebentar Bang, jadi yang biasa terjadi kan kalau ada yang positif otomatis yang terpapar di sana di swab, tapi ini karena sudah menggunakan standar protokol otomatis tidak melalui ya. Dan itu dibuktikan tidak ada yang terpapar pasca itu, tidak ada terpapar walaupun ada orang yang positif virus datang ke kantor KPU. Tanggal 26 tanggal 16 ya, 22 September kalau tidak salah ya, ada lagi satu orang yang tenaga Pokja kita yang memeriksa hasil verifikasi dokumen calon, positif dia. Tanggal 6 dia ada di kantor KPU, tanggal 22 dia terindikasi terpapar, keluar hasil swabnya. Lagi-lagi kita mengatakan karena ini adalah menyangkut nyawa dan virus yang paling ditakutkan orang, kita sampaikan kepada dinas kesehatan, tetap tidak. Alasannya sama, ya, karena kita KPU itu sangat ketat ya, protokol kesehatannya standar. Kemudian sampai hari ini dari kawan-kawan yang hasil swab ataupun rapid test tidak ada yang positif terhadap corona. Tapi yang tenaga yang dibawa ada PPS yang dan KPPS itu ada, tapi sudah diganti gitu dia. Jadi pasca pemilihan ini ada langkah lagi untuk penyelenggara tidak ada lagi ya, sudah lewat 14 hari kan tidak ada orang terkena virus itu dia. Itu kondisinya ya. Ini kan ada hal yang juga menjadi kekhawatiran kita karena memang ketetapan pemerintah tetap melaksanakan pesta demokrasi pilkada serentak. Ada kekhawatiran turunnya partisipasi pemilih. Nah ini kemarin disunjung bagaimana? Dia naik justru di 2000, bila mana di 2015 itu 58,93%. Hari ini kita 70,53 kalau tidak salah persen. Berarti dengan adanya isu penyebaran pandemi COVID-19 ini, antusias masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya ya. Iya, dan karena TPS itu tetap dengan protokol yang ketat. Iya, kalau itu kan standar yang mutlak, harus ada tempat cuci tangan, harus ada termogan, itu mutlak itu. Tetapi sebab gini, kita lihat termasuk di Riau pelaksanaan ini, undangan memilih itu kan pakai waktu, timing. Pemberitahuan ya, sebelumnya saja yang tidak pakai timing itu partisipasi bisa menyebabkan banyak yang golput segala macam. Ini diatur dengan sedemikian disiplinnya, bahkan waktunya ditetapkan. Nah, ini kan ketakutan kita kemarin itu, apakah partisipasi menurun atau bagaimana? Itu tidak mempengaruhi. Ya, itu kan sudah kita sosialisasikan. Pengelompokan atas 5 kedatangan dari jam 7 sampai jam 8 satu kelompok itu lebih dimasukkan agar di TPS tidak terjadi kerumunan. Itu poinnya, spiritnya itu kita sampaikan kepada masyarakat bahwa pengaturan ini tidak mengganggu partisipasi. Bila mana atau manakala ada yang datang pada tidak waktu yang dituliskan, itu juga akan dilayani. Tetapi semangat awalnya disampaikan adalah pengaturan ini lebih dimaksudkan pada agar tidak terjadi kerumunan. Berarti tidak baku timing itu ya? Tidak baku dia, substansi tetap. Ini maksudnya esensinya hanya untuk membuat keteraturan ya? Keteraturan, tidak terjadi kerumunan. Kalau terjadi kerumunan, resiko tertular itu ada. Jadi kalau orang sudah paham dengan bahasa sosialisasi itu, orang jadi tidak mempertanyakan itu, oh ini maksudnya. Kalau saya misalnya pada pukul yang tertulis pemberitahuan pada pukul 11 misalnya, pada pukul 11 saya mesti ke sawah katanya, saya boleh dia datang pada di awal atau sesudah itu sebelum pukul 1 itu. Jadi tidak apa. Artinya polemik nggak terlalu apalah ya? Tidak ada jadi polemik itu. Ya. Dan itu kita sosialisasikan pertama adalah kepada penyelenggara kita supaya nanti jangan terhalang orang.
Jangan terpangkas hak orang untuk datang. Kita minta dia datang sesuai waktu, sementara dia sudah datang, itu bisa-bisa dia jadi golput, tidak datang lagi. Ya. Secara haknya harus diselamatkan. Hak konstitusinya menunaikan hak pilih itu harus ditampung kapanpun dia datang. Yang kedua, kepada masyarakat umum yang harus saya sampaikan adalah karena ini masa sangat tidak normal, abnormal maksudnya, normal baru, maka polanya seperti ini, berkerumun itu dilarang gitu. Kenapa dilarang? Ya seperti mereka sudah tahu kan. Itu aja, makanya partisipasi pengaturan tidak dapat pengaruh. Tetap normatif. Ya intinya sosialisasi. Kenapa ini diatur? Kenapa? Apa asbabun nuzulnya? Ya, ya. Itu aja yang perlu disampaikan. Nah, tentu dalam proses penyelenggaraan ini karena tadi kita bicara new normal dalam kondisi pandemi Covid, kita melaksanakan pesta demokrasi yang memang akan menimbulkan kerumunan massa. Apa kira-kira evaluasi dari Bang Lindo selaku Ketua KPU Sijunjung? Mungkin ini masukan juga daerah lain. Apa kira-kira evaluasi yang perlu antisipasi bagi daerah lain nanti yang akan pelaksanaan pilkada? Mana tahu nanti pandemi ini masih dalam kondisi seperti ini. Iya, yang pertama evaluasi kita adalah kita namanya pesta, kita harus menyelenggarakan dengan gembira. Dengan gembira itu imun tubuh siapapun, baik penyelenggara ataupun pemilih ataupun peserta, tiga pilar itu tetap dia kuat. Ya, betul, betul. Nah, itu yang perlu dulu. Imunnya harus kuat dengan cara bergembira dia. Jangan takut. Kalau dia takut, ya virus itu menguat, tubuh melemah. Ya. Itu. Yang kedua, aturan-aturan yang ada sekarang ini kan karena kemarin itu kan cenderung waktunya pendek, durasinya misalnya rekrutmen, kemudian pengadaan logistiknya pendek. Ya rapid test ini sangat membantu sebetulnya, sangat membantu kita untuk mengidentifikasi siapa yang terindikasi papar virus misalnya macamnya. Hal-hal yang menguntuk yang baik dari pemilihan 2019 ini adalah pengaturan tentang rapid test ini menjadi mutlak. Kalau sekarang kan orang sudah meningkatkan dari swab antigen, Ya, lebih akurat lagi hasilnya kan. Nah, memang dalam pelaksanaan ini harus ada standar protokol kesehatan, pemeriksaan, memastikan orang ini bervirus atau tidak. Itu mutlak. Pertama penyelenggara dulu, karena penyelenggara dia bersentuhan, interaksi. Iya bersentuhan dia. Kemudian APD, alat pelindung dirinya. Dalam pelaksanaan pemilihan 2020 ini kan dilengkapi. Orang yang terpapar, pemilih yang terpapar virus pun hak konstitusi, hak memilihnya pun diselamatkan. Didatangi dengan pakai baju asmat kayak astronot dia. Ini kan poin bagus ini. Ketika orang terpapar lalu pupus hak memilihnya, tidak. Negara atau penyelenggara menyelamatkannya dengan cara mendatangi dengan kotak berjalan. Ini kan luar biasa ini. Berharganya orang. Jadi yang menggunakan azmat itu KPPS. petugas ya? Iya. Bukan dari pihak Puskesmas, Dinas Kesehatan? Tidak. Petugas ya? Iya. Yang terpapar dan isolasi mandiri di rumahnya itu didatangi. Yang diisolasi oleh pemerintah di hotel atau tempat rumah sakit itu juga didatangi. Jadi pandemi tidak membangkas hak konstitusi siapapun, mau dia terpapar atau tidak terpapar. Kalau dia terpapar tetap diselamatkan dengan protokol kesehatan yang luar biasa ketatnya. Tinggal penyesuaian aja, Bang ya. Penyesuaian, dan artinya penyelenggaraan 2020 ini kan membantah bahwa partisipasi akan turun kan. Di negara manapun tetap partisipasi tinggi. Ini kenapa bisa tinggi? Selain faktor orang calon yang banyak, faktor yang lainnya itu adalah orang mulai beradaptasi dengan keadaan, beradaptasi dengan pandemi. Kalau dia tidak beradaptasi berarti kan di rumah dia tenang lalu mati. Kalau dengan beradaptasi dia menyesuaikan diri dan membangun tubuhnya, tetap berinteraksi, menunaikan hak pilihnya sebagai pemilih. Sementara paslon tetap melakukan pendidikan edukasi politik, penyelenggara menyiapkan fasilitasi pemilihan, semua berjalan sebagaimana mestinya. Yang membedakan itu adalah pola hidup saja sebetulnya. Betul. Ya, makanya kita partisipasi kita sebelumnya kan fluktuasi itu cenderung menurun dari 2005 sekitar 70%, kemudian 66% di 2010, 58,93 di 2015. Hari ini dia naik
Iya, apakah karena masa pandemi? Bisa jadi jawabnya iya. Bisa jadi tidak. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan partisipasi. Indikator-indikator atau variabelnya kan tidak cukup dengan itu saja. Artinya pandemi tidak jadi faktor apa namanya yang ditakutkan menurunkan partisipasi pemilih ya? Tidak terbukti itu kan. Iya, tidak terbukti itu. Tidak ada terbukti itu. Jadi pandemi ini sebetulnya kan membangun kesadaran politik baru dia. Iya, politik baru dia. Nah, situ aja dulu. Minum kita dulu. Ini kopi apa? Iya. Kopi Rangkiang. Kopi Rangkiang. Situ aja asli Kabupaten Tanah Datar. Iya, Tanah Datar. Rangkiang Kaum. Ini UKM nih Bang ya? Iya, UKM ya. Iya. Ini rasanya beda kan tadi ya, Arabica. Terima kasih Bang, ini pembahasan terkait pemilu sudah share dengan kami. Ini saya rasa penting buat daerah-daerah yang belum melaksanakan penyelenggaraan pemilu serentak. Sekarang kita alih cerita, bernostalgia, tapi tidak bernostalgia ya. Ini cerita ya perjuangan hidup, kalau bahasa kerennya success story. Success story ya. Saya kenal Bang Lindo ini saat saya masih ingusan lah, artinya masih belajar di kampus, masih berinteraksi. Saya tanda tangan ya, kan ada perlu ya, tidak apa-apa. Sambil cerita, ya. Ambil pena, ada pena. Oke. Ini pemberitahuan ya. Ada perbaikan. Perselisihan oke. Tahun 2000 tahun 2020 pasti ditambah hari. Oh iya. Sudah dikirim? Belum kan? Belum. Mana yang pemberitahuannya? Yang ditambah itu? Ini berarti? Satu. 2 hari ya? Iya 2 hari, kalau memang 1 hari tidak cukup dia. Tapi tadi dulunya 2 hari aja kalau karena perbaikan di belakang. Jadi yang kepala itu 2 hari. 2 hari nak. Oke, sip. Ya Pak. Ya. Kirim langsung ya Pak. Oke. Iya kasih tahu dia. Oke. Ya Pak. Oke tutup Pak. Ya, terpotong ya. Iya. Sorry karena memang mendesak. Kita santai saja, cerita santai. Karena kalau cerita sejarah ini kan perlu relax, santai. Kita udah minum kopi Rangkiang Kaum. Kopi Rangkiang Kaum asli Tanah Datar. Bagi yang belum coba, silakan. Saya rasa saya bukan kopiholik, bukan pengopi, tapi saya rasa ini menarik nih, apalagi kalau dimasak dengan takaran yang pas. Nah ini cerita Bang, masalah perjalanan hidup. Saya kenal Bang Lindo kan sudah puluhan tahun nih Bang. 2007 ya. Mulai kalau cerita saya, istilah saya itu masih belum apa-apa, masih belajar. Bang Lindo sudah jadi wartawan yang cukup dikenal di Padang. Ini tentu perjalanan hidup ini bukan serta-merta wah abang jadi. Saya pun lihat bagaimana jatuh bangunnya abang mengambil keputusan dengan apa namanya, dengan keyakinan keluar dari dunia jurnalistik, pindah ke sana kemari. Tentu ini butuh, kalau bukan karena semangat yang kegigihan seorang Lindo Karsa, saya rasa ini sudah lama apa mungkin pupus. Tapi saya lihat akhirnya abang tetap survive dan sampai ke titik ini. Bisa cerita ke kita Bang, bagaimana perjalanan hidup abang dari kecil sampai saat ini? Saya kan terlahir dari sebuah kampung nelayan di pesisir selatan, Painan ya? Painan Sumatera Barat gitu. Sebagai anak nelayan, kampung pesisir selatan itu di belakang adalah bukit, di depan itu samudera gitu. Pilihannya 2 aja? 2 ya, kalau mau ke laut ya berenang, kalau mau ke belakang mendaki bukit gitu, tinggi sekali dia. Maka ada 2 jalan, satu ke kanan ke Padang, kedua ke kiri, kalau tidak ke Bengkulu ke Kerinci gitu. Saya memilih ke Padang, kuliah di sana. Di masa kuliah itu kan saya lulus dulu di PMDK namanya, mahasiswa undangan dulu. Iya Bang, SD sampai SMA di kampung ya? Di pesisir selatan. Kuliah di Padang, di UNAN, jurusan sastra Inggris. Waktu masuk kuliah itu uang tidak ada uang. Orang tua saya bilang lulus PMDK. Jadi orang tua mengatakan daripada kuliah bagus bunuh saya karena tidak ada uang. Sakit apa? Bunuh saya. Oh gitu. Iya. Karena uang tidak ada, saking pahitnya hidup, pahit gitu. Saya yakinkan yang penting bisa masuk, bayar uang semester 1. Nah, selesai. Bisa masuk, kemudian saya sampai di kampus berpikir gimana cara membayar semester 2.
karena kita anak nelayan, paling dekat itu cara cari hidup adalah ke laut. Teluk Bayur itu ada Gawang, Kampung Gawang namanya. Gawang itu tempat nelayan, orang cari bagan, cari laut. Kami kuliah kan sampai Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Iya. Jadi Jumat sore sampai Sabtu sore saya ke laut. Ke laut, nelayan lah. Sembari melihat Teluk Bayur yang indah, kemudian Karena berpikir. sudah ada pengalaman bernelayan di kampung ya. Iya. Iya. Kemudian dilihat, kalau begini saya mencari uang, kapan saya akan berubah nasib gitu. Saya lihat terus. Akhirnya saya coba menulis artikel, opini, keluarlah di koran. Entahlah, menulis ini adanya sejak kapan? Memang sejak kuliah itu muncul karena apa, the power of kepepet ini, atau karena memang sudah ada sejak SMA? Di SMA itu kan tidak ada media kita. Iya. Tidak ada media, mading itu tidak ada berkembang kayak di kota dia. Iya. Kita di kampung namanya kan. Karena melihat laut yang begitu bergelombang, lalu kita jadi mahasiswa, punya kelompok kajian filsafat, contoh klub kayak kami namanya di sastra itu, kami berdiskusi, hasil diskusi itu ditulis seapik mungkin, kemudian dikirim menjadi opini di koran Mimbar Minang. Waktu itu keluar, honornya tahu berapa? Tahun 2000 tahun 2000 kalau salah. Honornya itu 15.000. Pasca reformasi itu ya? Iya. 15.000 itu udah minta ampun besar itu, luar biasa kan. Tradisi di Unan itu tulisan-tulisan artikel mahasiswa kan ditulis itu, misalnya di Nokarsa, mahasiswa sastra Inggris Unan, bangganya minta ampun. Jadi pelecut kan, difotokopi oleh kawan-kawan kita, ditempel setiap gedung belajar itu, gedung kuliah, dan itu menambah semangat. Akhirnya menulislah terus di Singgalang, di Mimbar Minang dan Padang Everest, dan dapat lubang rezeki ya. Lubang rezeki, dan sambil mengasah, temu dengan wartawan, belajar. Tamat 2002 melamarlah di Singgalang. Melamar di Singgalang jadi wartawan 2 tahun, jadi kalau tidak salah jadi koordinator liputan, beberapa bulan menjadi kepala des, dan akhirnya karena merasa di Singgalang sudah sampai di sana ilmu yang mau digali, tidak ada lagi rasanya, masuk ke kelompok Kompas Gramedia yang Tribun Pekanbaru, salah satunya generasi perdana kami dulu tuh. Dari Padang ada 5 orang. Kemudian karena satu hal udah berhenti di sana, pulang lagi ke kampung jadi petani. Ke Dumai abang belum? Itu sejarah berikutnya, fase berikutnya tuh. Udah pulang dulu ke sini. Pulang sini lagi ke Sijunjung. Sijunjung ya? Kampung Bini kan di Sijunjung. Saat di Sijunjung ada panggilan untuk membuka majalah di Jakarta. Pergi pula ke Jakarta. Tinggalkan Bini, lalu kita pergi ke Jakarta membuat, karena majalah tidak jadi, buat buku Kota Tarakan. Ada kawan-kawan dari Kompas Gramedia ngajak kita bikin buku. Selesai buku itu, ada tawaran membuat koran di Bangka Belitung. Pergilah ke Bangka Belitung membuat tribun Harian Babel, Metro Bangka Belitung nama korannya. Metro Bangka Belitung. Selesai di sana, datang pula telepon dari kawan Dumai, kita bikin koran, ada namanya Harian Riau Pesisir. Itu masih di bawah Kompas? Tidak, itu berbeda. Kelompok lokal itu. Riau Pesisir, saya kira masih ada enggak koran itu ya. Selesai di sana masuk gabung Riau Pesisir, membuat beberapa koran di sana. Terakhir ada Harian Pokal, menjadi pemimpin redaksi di sana. Tak beberapa lama berhenti lagi, mulai lagi hidup dari nol. Kemudian pada keadaan hidup dari nol itu masih di Dumai ya? Sudah pindah ke Pekanbaru. Pekanbaru Dumai itu beberapa tahun ya, selama pindah ke Pekanbaru. Harian Pokal sudah didirikan, sudah membeli mesin, kita sudah berhenti di sana. Mulai dari nol di saat 2012 itu sudah mulai lihat keadaan, kontemplasi ya, bermeditasi kan, tentang mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada dalam diri. Tepat pada tahun 2013 ada peluang rekrutmen penyelenggara. Saya kira di sini pakemnya ikut tes lah menjadi penyelenggara anggota KPU di Sijunjung. Alhamdulillah lulus sampai 2018 menjabat periode pertama, dan
Komisioner KPU ya. Anggota KPU. Kemudian 2018 kemarin ikut prode yang kedua dan alhamdulillah lulus dan sekarang menjadi ketua. Jadi kalau cerita pahitnya tidak bagus. Banyaklah di Riau itu satu yang tidak pernah saya kunjungi, Meranti. Selebih saya sudah saya kunjungi, di mana Artinya daratan semua dikunjungi ya. sudah daratan sudah dikunjungi, mulai dari yang belum. iya, mulai dari Inhu, Rohil, semua sudah didatangi. Itu kawan-kawan kita banyak di sana tuh, baik yang Melayu maupun yang Batak atau yang Minang gitu, banyak situ. Sampai hari ini harian vokal tuh masih ada. Masih ada ya. Cuman memang sempat bergaung beberapa tahun dulu, tapi sekarang sudah mulai meredup. Apalagi perkembangan teknologi informasi ini memang media-media cetak tuh Tergerus dengan media-media online. Maka memang dunia jurnalistik itu harus berbenah. Iya, betul ya. Sekarang Iwo kan? Iya. Iya, betul itu. Karena kecepatan menyampaikan berita itu kan sudah disabit oleh satu medsos, yang kedua media online gitu. Media online itu kan lahir kan kayak bak jamur di musim hujan sekarang dia. Ya, betul. Apalagi kan mendirikan pers itu kan tidak susah sekarang. Semua orang bisa mendirikan pers. Mendirikan media online dibanding mencetak lebih jauh mudah media online kan? Berkos rendah, biaya rendah dia. Izinnya pun tidak. Isinya sekitar situ, siu, tidak ada penerbitan kan? Apalagi sekarang media-media besar pun sudah mulai beralih iya, menyiapkan di coupling itu. Iya. Kayak kompas.com, kemudian Detikcom memang sejarahnya memang dari online kan. Ya kalau di Riau yang terkenal dulu dari awal kan Riau Terkini kan, riauterkini.com sampai hari ini mungkin masih ya. Nah, itulah sejarahnya. Jadi sekarang Abang udah merasa on the track lah ya. Iya, karena memang sudah kecenderungan kita satu adalah berhubungan dengan publik langsung, bercakap-cakap dengan publik, melakukan dialektika dengan publik, kemudian menyelenggarakan ya tugas pemilihan ini. Itu rasanya memang pas kita berdiskusi tentang politik, tentang regulasi pemilihan yang demokratis ini segala macamnya. Artinya memang dunia jurnalistik inilah yang membentuk Abang jadi seperti ini ya. Sebab kalau dihitung bidang keilmuan kan sebenarnya bukan di sini tracknya, tapi jurnalistik itu membentuk Abang sedemikian rupa sampai bisa seperti ini. Iya, itu dia, karena memang dunia kepenyelenggaraan ini kan berhubungan dengan banyak orang. Betul. Berhubungan dengan dua pilar di luar kita, satu pilar pemilih, yang kedua pilar kepesertaan. Pesertaan itu ada paslon, ada partai politik. Dunia jurnalistik mengajarkan komunikasi kita dengan orang-orang ini, berkomunikasi dengan berbagai level, bahasa apa yang bisa dipakai, menerjemahkan bahasa teknis menjadi bahasa awam atau bahasa publik. Itu sangat membantu. Kemudian cara kita membangun interaksi itu sangat membantu dia. Jadi latar belakang jurnalistik itu sangat membantu dia. Kemudian menghadapi gelombang, ria-ria, karena memang dunia jurnalistik itu kan dunia yang hidup dengan gelombang. Betul. Kalau tidak ada gelombang kan tidak ada aura yang diberitakan gitu. Maka sangat membantu dia. Ini dari perjalanan tadi kan ini kan tidak mudah ini. Mulai dari pindah tempat tinggal, berdomisili, tempat kerja. Ini kan kalau setengah-setengah mental, Bang. Ini udah mentah ya, Bang. Udah kalah tengah jalan. Tapi saya lihat pindah tempat ke Riau, ke Jakarta, bahkan ke Babel, balik lagi ke Riau. Ini kan perlu semangat baja nih, Bang. Nah, dari perjalanan hidup Abang yang membuat Abang bisa segigi ini, apa filosofi yang pegang sebenarnya? Iya, sama filosofi Melayu, tak Melayu hilang di bumi kan. Artinya selama hidup harus berjuang, harus berjuang. Artinya batang ubi juga ya? Batang ubi, cincang-cincang, ya hidup dia. Iya, di dapur pun hidup ya kan, walaupun tidak di tanah hidup juga dia. Artinya satu kuncinya tuh kita harus banyak harus banyak memahami, jangan minta dipahami. Iya, pada fase saya berjuang di awal misalnya menjadi jurnalistik, saya kan minta dipahami. Tak dipahami, maksudnya saya sudah berbuat seperti ini, kenapa seliri saya seperti ini? Itu kan minta dipahami. Betul. Kalau kita pada fase hari ini, saya coba paham. Saya harus memahami, jangan minta dipahami. Ini bahasanya bahasa qanaah gitu ya. Qanaah dia, tawaduk gitu kan. Mensyukuri nikmat. Iya, tawaduk dia. Makanya salah satu adalah memahami itu.
puncak keteguhan itu adalah tawakal. Puncak keteguhan kita tawakal. Tawakal itu adalah kita tidak takut dengan majelis yang tidak menghormati kita. Kalau kita datang ke sebuah majelis yang mengagung-agungkan kita, berarti kita belum mencapai puncak keteguhan. Kalau kita dicaci maki, dihujat sebagai sebuah pemimpin publik, lalu kita masih tersinggung, berarti puncak keteguhan kita belum tercapai. Ya, kita masih berani menyampaikan salam kepada orang yang membenci kita, kita jabat tangannya, berarti sudah putus marifat kepemimpinan sama kita. Karena boleh jadi yang dibenci orang, yang dihujat orang itu bukan kita, tapi adalah sesuatu barangkali mereka yang tidak tahu tentang yang mereka hujat itu. Itu yang puncak pemahaman tadi itu, kita harus paham saja sama mereka. Ya. Kalau kita masih bereaksi, maka kita belum mencapai apa yang kita maksud tadi itu. Ini menarik ini. Ini apa namanya? Closing statement-nya luar biasa ini. Artinya ketika kita masih apa namanya ada kegelisahan ketika dihujat, dicemooh, ojek, artinya ada sesuatu yang belum selesai di kita, Bang ya. Iya. Tapi kalau ketika kita sudah bisa melalui itu sama seperti kita di dalam kondisi normal, baru artinya paripurna secara kebatinan ya, Bang ya. Iya, kebatinan politik kita. Iya. Itu kira-kira. Makanya apa? Kita jabatan ketua KPU ini kan jabatan berisiko untuk dihujat orang. Kita untuk melakukan perlawanan ada. Tapi kan kalau kita melakukan, apa beda kita dengan orang yang menghujat kita? Betul. Hujatnya. Biarkan saja masa yang membuktikan kebenarannya. Kalau jabatan seperti ini, kalau ada gugatan, ada laporan misalnya di kanal-kanal aparat hukum misalnya, kita lalui saja kita. Kalau diperiksa, kita bisa datang, kita sampaikan saja. Tidak bisa apa namanya, jangan kita beraksi dengan bahasa-bahasa medsos. Karena bahasa-bahasa medsos itu kan bahasa yang disampaikan oleh orang yang tidak jelas, disampaikan dengan dasar-dasar yang tidak jelas. Apakah kita harus membalasnya dengan dasar yang tidak jelas? Maka kanal-kanal formal legal itu yang harus kita pakai. Kemudian tentu saja kita melakukan strategi misalnya pembersihan opini publik dengan cara-cara yang paling mumpuni, yang paling bijak. Cenderung tidak reaktif berarti ya? Tidak reaktif. Kalau kita reaktif masih memimpin kayak Pasai tadi, kita minta dipahami. Iya. Sekarang kita harus pahami. Itu yang terjadi. Oh, iya. Ini terima kasih banyak nih, Bang. Oke. Ini memang seperti mendaki saya rasa. Awal kita santai tapi closing ini akan saya ingat terus. Artinya kalau mau paripurna, selesaikan diri kita dulu, baru kita bisa selesai dengan lain ya. Iya. Karena apalagi kita berhubungan dengan masyarakat banyak, takkan semua bisa memahami kita. Iya. Yang bisa kita lakukan hanya memahami mereka. Iya. Mereka banyak, kita cuma sendiri. Ini saya doakan moga-moga Abang senantiasa sehat, sukses selalu. Iya. Saya rasa, saya yakin ini belum top apa namanya, belum pencapaian puncak Abang nih. Artinya ini dalam posisi menanjak, tapi ini belum pencapaian puncak. Saya doakan moga-moga sampai ke top levelnya nanti. Amin. Sehat, sukses selalu. Ya. Dan tentu kita berharap persahabatan, nasihat-nasihat Abang masih saya butuhkan nih sebagai anak muda. Iya. Terima kasih banyak Bang ya atas kesempatannya. Sip. Terima kasih. Moga-moga diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya saya sendiri. Apa yang beliau sampaikan ini sangat membekas buat saya. Closing statementnya menarik ini. Moga-moga ini juga memberi manfaat buat teman-teman yang menyaksikan acara ini. Demikian diskusi santai saya dengan Bang Lindo, Ketua KPU Sunjung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.